Ya, kita akan langsung mengundang juri SD PPI kreator kategori foto, yaitu Mas Denny Patungka. Mas Denny. Hai, selamat pagi. Pagi Mas Denny. Oh, Mas Denny udah sampai pegunungan aja ya. Ya, maklum digital artist, jadi backgroundnya harus dimanipulasi juga. Iya, bener-bener. Gimana cuaca di sana? Masih dingin-dingin AC? Cuaca baik aja, mendung-mendung dikit. Di sini juga nih di Jakarta nih lagi habis hujan. Ya kan? Di sana juga ya? Iya, betul sekali. Mas Denny, boleh dong disapa semangatnya dong sekali lagi untuk semua peserta yang hadir. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Denny Patungka. Senang banget bisa hadir di sini untuk berbagi sama teman-teman semua. Ini suatu kehormatan buat saya bisa sharing pengalaman saya tentang dunia digital atau digital art. Luar biasa banget ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga Mas Denny. Ini Mas ngomongin tentang Mas Denny, salah satu dewan juri SD PPI kreator kategori foto. Mas Denny ini salah satu World Top 5 Illustrative and Creative Photographer. Wow, luar biasa ya. Dan juga salah satu World Top 10 Black and White Photographer. Aduh, ditambah lagi nih, Mas Denny adalah brand ambassador dari Huawei Wacom Potex. Benar nggak sih cara ngomongnya? Nah, bener ya. Kemudian yang pasti dewan juri PPAC International Photo Award tahun 2018. Dan luar biasanya lagi, saya boleh bagi dikit nggak dari followernya? Followernya banyak banget. 214.000 follower loh. Aduh, bagi 10 aja, boleh nggak? Boleh. Ambil setengahnya juga boleh. Boleh ya Mas Denny. Mas Denny, kalau tadi sempat nyimak kan ya obrolan aku sama Mas Aryo, sama Mas Bayu juga. Nah, Ya. ini kan salah satu kategori yang juga banyak sekali peminatnya dan banyak sekali yang di era pandemi ini tiba-tiba mendadak menyukai fotografi. Bener gak sih Mas Denny? Betul banget. Nah, gimana nih tahapannya nih? Tips dasar digital imaging and composite foto dan tahapannya bagi kita untuk bisa menguasai dan mengembangkannya. Gimana Mas Denny? Silakan Mas. Kalau digital art, digital imaging atau foto composite ya, sebenarnya itu sangat penting banget dalam kebutuhan kita sehari-hari ya, terutama untuk desain atau apapun yang ada di sekitar kita, semuanya pasti selalu berhubungan dengan foto composite, digital imaging, baik itu dalam brand seperti snack, apapun itu selalu ada aja, atau iklan atau apapun itu. Nah, inilah pentingnya kita harus sedikit tahu tentang digital imaging. Gitu aja sih. Nah, sementara untuk digital imaging sendiri sebenarnya itu mungkin bagi orang-orang awam sulit untuk dilakukan karena menggabungkan banyak elemen foto ke dalam satu frame gitu. Jadi kadang berpikir, oh ini agak berat nih ngerjainnya. Tapi sebenarnya itu mudah banget asal kita selalu belajar mulai menekuni gitu. Kita mulai dari yang basic ke tahap advance. Gitu aja sih sebenarnya. Oh, nah langsung aja deh nih, kita butuh banget nih secara pembelajarannya untuk melatih sahabat frekuensi yang udah hadir. Silakan langsung saja, layar adalah milik dari Mas Denny. Silakan Mas. Terima kasih teman-teman. Alright, jadi teman-teman hari ini saya mau berbagi tips dan trik foto composite ya. Jadi menggabungkan beberapa foto ke dalam satu frame seperti dalam contoh foto ini. Nah, kita lihat nih ada beberapa foto saya gabungkan jadi satu dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan real banget ya. Ini salah satu contohnya, kemudian ada juga ini. Nah, ini juga ini lebih ke konsep cerita di balik foto. Jadi saya hanya motret modelnya lagi tidur seperti ini. Saya foto dari atas, kemudian menambahkan peti mayat, kemudian menambahkan ini skopnya. Kemudian juga ada foto yang ini nih. Nah, ini salah satu contoh. Menurut saya ini simple banget bagi saya, bagi teman-teman nggak tahu deh, mungkin agak sulit ya. Tapi dasarnya adalah saya motret si
model ini aja. Kemudian saya menambahkan beberapa elemen foto seperti foreground-nya, langitnya, kemudian objek-objek lain gitu. Kemudian ada ini, nah seperti ini contoh juga. Ini simple banget, saya motretnya cukup memakai handphone. Ini cuma pakai handphone aja. Kemudian saya olah di Photoshop ya teman-teman. Right. Jadi ini contoh ya, ini aja sih contohnya. Nah sekarang saya akan demonstration bagaimana cara saya mengolah foto, menggabungkan beberapa foto ini menjadi satu frame nantinya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa file seperti foto model. Nah, nanti kita akan membuat tema fairy tale ya. Jadi foto yang bernuansa fantasi atau bernuansa cerita-cerita dongeng seperti itu. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan background-nya. Nah, di sini yang saya akan gunakan hanyalah si pohonnya aja sama foreground-nya. Jadi saya akan memotong bagian background-nya. Oke, langsung aja mungkin. Ini simple banget ya. Jadi tools yang akan kita gunakan dalam di Photoshop biasanya bermacam-macam. Untuk tipe background seperti ini, yang di belakangnya itu nggak terlalu rumit, nggak banyak pohon atau apapun itu, kita cukup bisa menggunakan Quick Selection Tool. Nah, beda lagi kalau misalkan di belakangnya itu banyak banget pohon atau agak susah untuk diseleksi atau dihapus, kita bisa menggunakan Pen Tool. Nah, ini dia Pen Tool. Seperti ini. Oke, langsung aja saya praktekin ke teman-teman semua ya. Jadi, sekarang saya akan menggunakan Quick Selection Tool. Ini dia adalah Quick Selection Tool. Jadi caranya simple banget. Seperti contoh di sini, saya akan menyeleksi bagian-bagian yang akan saya gunakan. Ambil, misalkan pohon ini. Saya seleksi juga bagian foreground-nya. Oke, foreground saya ambil semua. Pohon ini nggak perlu ya. Oke, saya ambil semuanya. Bagian ranting-ranting pohon juga saya ambil semua. Oke. Nah, setelah semuanya terseleksi seperti ini, kita cukup tekan select and mask seperti ini. Alright. Nah, di sini ada opacity untuk kita bisa melihat background-nya transparan atau enggaknya, atau full black aja seperti ini. Jadi kita bisa tahu mana yang akan kita hilangin. Tapi di sini saya selalu menggunakan opacity sekitar 50% ya. Jadi untuk view mode-nya di sini saya gunakan on black. Kemudian selanjutnya saya akan refine edge ya. Jadi yang putih ini saya akan gosok aja seperti ini biar si putihnya itu hilang ya. Oke, sekarang bagian ada. Alright, ini juga dihapus. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik OK di sini. Untuk outputnya, di sini outputnya kita bisa menggunakan layer mask. Ya, outputnya layer mask. Dan untuk settingan yang lain di sini nggak terlalu banyak sih, cukup radius 1 pixel, smooth-nya 1 pixel, feather-nya 1 pixel, kemudian shift edge. Nah, shift edge ini penting banget. Ini adalah fungsi untuk mendorong si garis selection ya. Misalnya -1, -1. Jadi kalau -1 otomatis si seleksi ini akan masuk ke dalam sekitar 1 pixel. Oke, ini kita coba masukin lagi, -18, dia akan masuk dalam ya. Jadi, untuk shift edge sendiri, ini sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Saya biasanya menggunakan hanya -2%, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita udah punya background yang udah dihapus. Nah, ini simple banget kan caranya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan solid color ya. Jadi solid color di belakang si layer foreground ini. Kemudian saya letakkan di bawah. Nah, fungsi solid color ini hanya untuk membuat agar saya lebih comfort melihat background-nya, nggak seperti ini banget, kotak-kotak, bikin puyeng. Nah.
Jadi warnanya sih bebas. Ini mau warna apa aja boleh. Nah, sekarang kita cek ke bagian pohon ini. Di pohon ini kelihatan nih, banyak bekas selection. Banyak yang putih-putih seperti ini, nggak rata ya, nggak rapi. Nah, kebanyakan orang kesulitan dalam hal seperti ini. Biasa banyak bekas selectionnya di sini. Nah, kelihatan di sini banyak putih nih, kayak gini nih. Ya kan? Nah, selanjutnya, untuk ini saya akan mengakali si bekas selection ini biar kelihatan lebih real, nampak nyata ya, nggak seperti ini, nggak kelihatan banget kayak potongan-potongan di Photoshop. Jadi saya akan buat satu layer, kemudian saya clipping mask ya, jadi cukup klik kanan pada layer Photoshopnya, kemudian kita pilih create clipping mask. Oke, selanjutnya saya buka brush, kemudian saya pilih hardness-nya 0% aja. Kemudian untuk opacity di sini saya akan menggunakan 30% aja. Oke, 30%. Kemudian selanjutnya saya akan sampel satu warna yang ada di sekitar area yang akan kita paint ya. Jadi misalkan ranting ini, jadi si ranting ini sekitar sini saya akan sampel warnanya. Oke, tekan Alt pada keyboard, kemudian sampel, klik aja warna yang ada di sekitar situ. Kemudian selanjutnya kita gosok aja nih bagian-bagian yang putih ya. Yang opacity-nya saya naikin sedikit jadi 50%. Nah, kelihatan lebih oke, mendingan ya daripada yang sebelumnya. Nanti kita bisa lihat before dan after-nya biar lebih detail. Nah, ini before-nya sebelum kita tambahin brush, sebelum kita paint, sekarang after setelah kita paint. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk yang seperti ini, putih seperti ini, line, nah garis-garis putih ini nggak masalah. Ini nanti kita bisa gunakan contract ya. Oke, jadi si rantingnya udah oke. Sekarang kita merge. Jadi si layer ini kita merge. Kita udah nggak butuhin lagi si layer yang ada di atas. Nah, kemudian di sini ada bekas nih, ada bekas-bekas warna putih juga nih. Oke, sekarang saya akan ganti layernya jadi warna yang agak lebih gelap. Contoh, nah di sini kelihatan banget nih bekasnya warna putih ada kan. Nah, untuk hal seperti ini mengatasinya cukup teman-teman bisa menggunakan background erase tool. Ya, kemudian di limitsnya di sini teman-teman bisa pilih discontinuous, kemudian tolerance-nya 20%. Nah, selanjutnya si brush ini menyesuaikan aja area yang akan kita hapus. Misalkan area putih ini akan kita bersihin, ya cukup klik aja di sini. Oke, sekali, sini sekali, oke, sini sekali. Alright. Nah, sekarang udah clean, udah bersih. Jadi yang putih-putih di sana itu tadi udah bersih ya. Oke, selanjutnya mengatasi hal seperti ini. Misalkan ada bekas garis putih di pinggir. Oke, di sini kita akan menggunakan contract ya. Jadi cukup tekan Ctrl pada keyboard teman-teman. Kemudian masuk ke menu select, modify, kemudian contract. Jadi contract ini fungsinya untuk mendorong si garis ini, garis selection masuk ke dalam ya. Ini hitungannya by pixel. Jadi misalkan contract by 1 pixel, jadi dia akan mendorong 1 pixel ke dalam seleksi ini. Oke, kita lihat. Nah, si garis ini seleksinya udah masukkan 1 pixel. Jadi pada saat kita masking, otomatis si garis yang ada di pinggiran tadi udah mendingan, udah hilang ya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini pasti hilang juga nih pada saat kita contract tadi. Nah, untuk mengatasi ini cukup kita brush aja. Kemudian kita brush lagi. Ya, kita brush, kita balikin area sini. Cukup area sini aja yang kita balikin. Right. Nah, selanjutnya area sini nih. Area sini kelihatan kasar, jadi cukup kita brush aja ya. Ini cukup kita brush, kita hapus dulu yang bagian bawahnya. Oke, opacity 100%. Oke, brushnya warna hitam. Kita rapihin biasa aja dulu seperti ini. Nggak perlu terlalu rapi-rapi banget, karena nanti akan kita tambahin beberapa objek lain di belakangnya. Oke, ini boleh hapus. Atau teman-teman bisa juga menggunakan
lasso tool ya. Jadi lasso tool cukup seleksi aja seperti ini. Ya. Alright, kemudian delete. Nah, oke, kita udah punya background, foreground-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa background lain. Oh, di sini saya sudah siapkan tadi filenya, file nomor 3. Oke, file nomor 3 ya di sini. Saya akan drag aja ke dalam project yang tadi. Nah, di sini saya akan drag ke sini. Sebelumnya saya akan gedein dulu. Jadi composite ini sebenarnya mudah, cuman kita harus benar-benar mengatur perspektif dari si gambar yang kita olah ini. Ya, jadi jangan sampai meletakkan objek-objek lain di posisi yang salah ya, karena akan kelihatan fake banget nantinya. Makanya misalkan objek ini kita tambahin, misalkan kita akan nambahin rumput-rumput ini. Kalau kita letakkan di sini, di atas sini, otomatis perspektifnya udah kelihatan salah ya. Sementara di gambar pertama, ini kan angle-nya dari bawah ya, dari middle angle, dari pas di posisi tengah banget. Jadi si objek lain juga harus dalam view yang sama, biar kelihatan perspektifnya itu matching ya. Jadi untuk kasus ini, si background ini harus kita letakkan di bawah sini seperti ini. Ya, nantinya akan kita pasang di sini. Oke, tapi sebelumnya kita akan seleksi dulu ya. Jadi kita hapus dulu. Ini kita hapus. Kita ambil bagian rumputnya aja ya. Oke, kita lakukan proses yang sama seperti tadi. Jadi kita masuk ke select and mask. Oke, select and mask. Kemudian kita gosok lagi bagian pinggirannya. Oke, sini saya gosok. Saya akan ngambil rumputnya aja ya, teman-teman. Alright, nah kita udah potong. Sekarang kita letakkan di bawah. Nah, letakkan di bawah. Jadi posisi layernya juga di bawah, biar nggak nutupin atasnya ya. Nah, ini bisa digeser lagi nih, misalkan pengen diubah, biar kelihatan lebih matching ya. Oke, di sini saya letakkan di sini ya. Kemudian selanjutnya ini saya bisa copy lagi. Ini cukup di Command J aja, duplikat. Kemudian kita letakkan di sebelah kiri, sebelah kanan. Oke. Command T, kemudian saya flip horizontal. Nah, kemudian saya letakkan di sini. Mungkin saya geser sedikit biar kesannya bukan foto yang sama di replace ya. Oke. Nah, letaknya di sini aja. Mungkin saya akan putar sedikit. Right. Oke, teman-teman, selanjutnya teman-teman sambil santai aja nontonnya karena ini cukup lumayan ya prosesnya. Ada ngapusin backgroundnya, ada bikin ngatur saturasi, ngatur kontras, brightness, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan objek lain. Mungkin gambar 4 di sini ada pohon ya. Tapi pohon belakangan aja. Saya langsung aja ke file nomor 1. Ini adalah modelnya. Jadi saya akan seleksi, saya akan hapus background-nya. Jadi untuk tipikal foto seperti ini, menggunakan quick selection juga bisa ya. Kita bisa gunakan quick selection, jadi saya seleksi area sini. Right. Ini saya hapus dulu. Saya seleksi, maksudnya saya select area yang akan saya ambil. Di sini rambutnya, kaki, kemudian kaki. Alright. Oke, segitu aja udah cukup, saya rasa. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian wajah, jangan sampai ada yang kepotong atau yang nggak keselek ya. Oke,
segini udah cukup. Kemudian selanjutnya kita select and mask seperti biasa. Nah, seperti ini. Kemudian kita gosok bagian rambutnya. Kita rapihin. Oke, kemudian layer mask. Nah, kita udah hapus si background-nya. Oke, sekarang saya akan drag ke dalam project yang tadi. Ke sini. Nah, selanjutnya mengatur komposisinya. Komposisi jadi benar-benar harus matching ya. Ini bisa menggunakan feeling aja sih menurut aku. Jadi ya diperkirakan aja. Mungkin si modelnya itu tingginya kurang lebih segini ya. Karena ini bukan tipikal pohon yang gede banget. Jadi mungkin bisa segini aja si modelnya. Nah, bisa kita letakkan di sini misalkan. Nah, untuk posisi sebenarnya penting banget. Ini juga penting, kita harus benar-benar pahami dulu arah cahaya dari si background ini. Nah, si background ini kelihatannya dari arah sini ya cahayanya. Sementara di sini agak gelap nih, ada shadow di pohonnya kelihatan. Nah, jadi ini harus kita samain atau bisa kita manipulasi juga, kita ubah arah cahayanya berubah jadi arah, misalkan yang tadinya dari arah kanan, sekarang si cahayanya kita bisa ubah dari arah kiri gitu loh. Oke, nggak masalah ya. Sekarang si model ini biar komposisinya enak, harus saya balik ke arah sini. Nah, jadi baliknya segini. Sementara ya, si shadow pohon dan si cahaya si model sama cahaya si pohon ini beda ya, bertolak belakang. Nah, beda banget. Yang satu arah cahayanya dari kiri, sementara si model arah cahayanya dari kanan. Tapi itu nggak masalah, nanti kita manipulasi cahaya yang ada di pohon ini ya. Yang penting komposisinya udah oke dulu. Oke, saya atur, saya letakkan di sini misalkan. Atau bisa juga di sini nih. Nah, kalau di sini mungkin bisa si background-nya itu, si modelnya itu di posisi seperti ini ya. Oke, ini bebas ya, ini bebas sesuai selera aja. Oke, mungkin saya letakkan di sini aja biar komposisinya kelihatan enak. Oke, sekarang kita atur posisi si model ini biar kelihatan nggak ngambang banget ya. Jadi harus benar-benar kita buat si kakinya ini berpijak di posisi yang benar. Kita geser ke sini sedikit. Alright. Oke, wait, saya Oke, jadi kalau teman-teman mau praktekin, ini bisa juga sih. Tadi saya udah share filenya, jadi teman-teman mungkin bisa download ya. Oke, sekarang saya explain aja dulu bagaimana saya demonstrasikan membuat foto ini menjadi benar-benar kelihatan real, kelihatan sempurna ya. Yang tadinya benar-benar foto yang biasa aja menjadi suatu karya yang masterpiece. Oke, langsung kita balik ke laptop. Oke, jadi bagian dalam sininya belum dihapus ya. Kemudian bagian tangannya masih kasar banget. Nah, ini kelihatan banget banyak potongan-potongannya. Nah, ini simple aja. Jadi cukup kita klik dulu ke bagian subjeknya, kemudian kita klik pada bagian masking. Oke, kemudian selanjutnya saya akan perkecil layernya, kemudian hardness-nya akan saya kecilin dikit, tambahin dikit, kemudian ini dirapihin ya. Jadi cukup ngerapihinnya pakai brush. Ya, bisa juga menggunakan contrast seperti tadi, tapi saya biasanya untuk hasil yang lebih sempurna, saya akan menggunakan brush. Ya, kita hapus. Rapihin ya, jadi kita hilangin bekas-bekas seleksi atau bekas-bekas yang kelihatan mengganggu di situ. Oke. Nah, untuk tipikal, nah ini sekarang udah kita atur komposisinya, sekarang kita apply dulu maskingnya. Saya nggak akan menggunakan masking di sini.
Kemudian selanjutnya saya akan menghapus bagian dalam. Oke, bagian dalam sini akan saya hapus. Nah, ini kelihatan background yang tadi masih ada warna hijau. Sekarang saya akan menggunakan polygonal lasso tool. Nah, untuk feather radius, feedernya di sini biasanya saya menggunakan 0,4 ya, untuk tipikal foto yang saya olah sekarang ini dalam resolusi misalkan 4000 pixel. Tapi misalkan fotonya di atas 7000 pixel, itu kita bisa menggunakan feedernya maksimal 1 pixel ya, biar nggak kelihatan terlalu kasar banget potongannya. Nah, misalkan saya menggunakan feeder 0 ya, itu artinya ini akan kelihatan kasar banget saat saya hapus. Oke, saya akan hapus dalam feeder 1 pixel. Ini kelihatan kasar banget kan, seperti ini. Nah biasanya makanya saya menggunakan 0,4. Oke, sekarang saya hapus dulu. Oke, tadi fotonya berapa pixel ya? 4000 pixel. Oke, 0,4 udah benar. Sekarang kita hapus. Nah, sebenarnya dalam digital imaging seperti ini, ya hal yang paling ngebosenin itu adalah emang ngehapus background-nya doang. Setelah itu aman. Kita melewati fase yang enak, maksudnya nggak terlalu rumit-rumit banget ya. Jadi yang paling wasting time banget adalah ngehapus si background seperti ini, teman-teman. Ini agak rumit emang. Agak butuh kesabaran sih, bukan rumit. Rumit sih enggak, cuman butuh kesabaran aja. Nah, untuk rambutnya ini nggak masalah, kita potong aja dulu. Nanti kita manipulasi rambutnya, kita paint ulang ya. Jadi kita buat rambut nanti menggunakan brush. Oke, ini saya potong dulu. Oke, kemudian delete. Kita balik lagi ke layer atas. Nah, bagian belakang sini juga ada, belum potong di dalamnya. Ini kita potong biasa aja dulu. Alright. Nah, untuk rambutnya nggak perlu harus ngikutin aslinya kayak gini, nggak apa-apa. Dipotong lurus pun nggak masalah, kotak-kotak kayak gini nggak masalah ya. Nanti kita benahi lagi, kita perbaiki rambutnya. Oke, di sini kita potong juga. Jadi motongnya nggak perlu harus rapi-rapi banget, yang penting nggak ada background yang mengganggu di sana ya. Misalkan ada pohon atau, nah seperti ini kan masih banyak nih, dalam kasusnya masih banyak background, masih banyak bekas-bekas background yang warna hijau di sini. Nah, ini kita hapus saja. Oke. Oke, ini saya. Nah, karena tadi si foto ini backgroundnya itu dominan berwarna hijau, jadi si warna hijau yang ada di hasil seleksi ini kita hilangin aja, biar nggak kelihatan kasar banget ya. Jadi, oke, saya rapiin dulu. Sorry, ini wasting time banget. Emang lama banget ya kalau ngapus-ngapus background kayak gini. Jadi, saya harap teman-teman nonton aja, sabar. Nikmati prosesnya, karena saya akan buat foto ini jadi kelihatan lebih menarik dari sebelumnya. Oke, saya hapus dulu. Oke, selanjutnya, nah sekarang saya akan hilangin warna hijau yang ada di foto ini. Oke, saya menggunakan hue saturation, kemudian clipping mask, kemudian saya akan pilih green ya, jadi greennya saya hilangin aja. Semua unsur hijau dalam foto ini akan hilang. Oke, kemudian yellow, bisa saya benahi juga. Yellow-nya saya kurangin dikit. Kalau saya kurangin, otomatis bagian kulitnya juga berubah ya. Jadi ini kita mainin aja warnanya di sini. Misalkan kita kasih unsur kemerahan ya. Oke. Nah, kita kasih kemerahan dikit biar si hijaunya yang bekas-bekas potongan itu nggak kelihatan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian udah pasti kalau kita ngerubah warna saturasi seperti itu, si kulitnya juga ikut berubah warnanya ya.
Jadi di sini kita akalinnya kita brush aja si wajahnya. Kita brush balik ya, kita balikin ke warna aslinya. Jadi kita gosok aja. Oke, warnanya salah, kita pilih yang putih, hitam. Oke, seperti ini. Oke, ini udah selesai. Sekarang selanjutnya kita buat matching ya. Jadi antara subjek, objek, dan lain-lain itu kontrasnya, brightness-nya harus sama ya. Jangan sampai seperti ini. Misalkan di pohon ini terlalu kontras, sementara di si modelnya ini kontrasnya kurang. Jadi benar-benar harus disamain ya. Oke, sekarang di foto ini, di model ini masih banyak unsur warna biru ya. Di foto ini masih banyak unsur berwarna biru, sementara di pohonnya nggak ada sama sekali. Jadi simpel banget, cukup prosesnya sama seperti tadi. Kita masuk ke hue, saturation, kemudian kita cari blue. Blues ya, jadi blue-nya kita hilangin aja seperti ini. Blue-nya kita hilangin. Alright. Nah, kemudian selanjutnya, kaki dan tangannya itu warnanya beda. Di sini agak ada warna ungunya, magentanya, sementara di tangannya enggak ya. Jadi ini kita bisa akali menggunakan brush nantinya. Ini simple banget, jadi kita cukup buat satu layer di atas, kemudian kita clipping lagi, kemudian kita blending si layer ini ke color. Nah, sekarang kita buka brush, kemudian kita sampel satu warna yang ada di wajahnya, misalkan kita mau samain dengan warna wajahnya ya. Jadi kita paint di bagian kakinya dengan opacity mungkin sekitar 30% ya. Jadi kita paint. Nah, jadi tadi yang tadinya si kakinya warna ungu karena pengaruh lighting atau apa, sekarang berubah jadi normal. Oke, kemudian tangannya juga saya akan ubah sedikit. Ini kelihatan pucat banget tangannya, jadi saya akan gosok di bagian tangan biar warnanya sama ya. Alright. Nah, ini udah sama, sekarang kita merge lagi. Oke teman-teman, jadi kita bisa cek sekarang antara kontras dari si pohon dengan si model ini. Jadi saya coba posisikan di sini dulu ya, untuk mengukur kontras dari pohon dan modelnya. Oke, ini saya rapihin karena kelihatan bekas potongan di sini. Nah, kayak gini. Ini kelihatannya sih udah oke, udah sama. Cuman bagian kakinya ini dia itu terlalu gelap ya. Tapi nggak masalah, nanti di finishing kita perbaiki. Oke, sekarang kita atur komposisi. Oke, jadi tadi saya akan letakkan di sini, ataupun juga bisa di sini, nggak masalah ya, di sini aja. Nah, setelah kakinya benar-benar berpijak di tanah, ini kita atur lagi karena dia berdirinya di atas rumput. Jadi otomatis kita harus kasih sedikit dissolve di sini ya. Jadi kita agak hapus sedikit seperti ini. Jangan terlalu rata banget ya, karena dia berpijaknya di atas rumput. Oke. Alright. Oke, selanjutnya saya akan nambahin, saya akan nambahin gambar lain. Gambar pohon ini saya akan tambahin. Oke, saya masukin dulu ke sini, kemudian yang ini kita keluarin aja, nggak kita butuhin lagi. Ini kita keluarin aja, karena saya udah nggak butuhin lagi. Ini keluarin aja. Alright. Nah, kita balik lagi ke projectnya. Sekarang kita gedein si pohon ini. Kemudian kita tarik sedikit sampai di tengah pohon aja ya. Atau ya boleh lewatin sedikit, yang penting ketutup. Ini boleh ditarik ke bawah sedikit, nggak masalah. Kemudian kita letakkan di layer paling bawah.
Nah, di sini. Nah, kelihatan komposisinya atau perspektifnya itu nggak sama ya. Jadi kita turunin, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini saya gedein dulu sedikit. Ini segini. Alright. Nah, ini kelihatannya kurang gambarnya kalau kita tarik kayak gini kan kelihatan kayak apa ya? Nggak asik komposisinya, makanya kita akalinnya simple banget. Ini kita geser ke sini dikit. Kemudian ini kita duplikat lagi si layer ini. Kita duplikat, kemudian kita tarik ke samping sini. Tapi hati-hati nariknya, jangan sampai kelihatan kayak kayak apa ya, sama ya. Jadi kita manipulasi seolah-olah bahwa ini adalah pohon yang berbeda. Oke, jadi caranya simpel, kita cari bagian-bagian yang nggak terlalu mirip dengan. Oke, jadi mungkin saya letakkan di sini ya. Nah, letaknya di sini. Kemudian yang bagian sini kita hapus lagi. Kita masking aja. Kita masking, kemudian kita brush. Ini saya brush sedikit, hapus. Maksudnya di masking untuk dihapus ya. Nah, kita perhatiin lagi mana bagian-bagian yang kelihatan sama. Nah, ini si bagian pohonnya kelihatan nih, di bawah pohon yang di bawah kelihatan banget. Kelihatan banget kalau foto ini diduplikat ya. Jadi kita geser dikit seperti ini. Udah kesan itu beda. Oke, sekarang kita rapihin lagi. Oke, mungkin ini kita naikin sedikit. Oke, saya gedein sedikit biar nggak terlalu. Alright. Oke, saya rapihin bekas selection-nya. Oke, si pohon, foreground, dan lain-lain kita gabungin. Nah, ini kita rapihin di bagian sini, itu penting banget. Jangan sampai kelihatan bekas sambungannya ya. Nah, di sini kita rapihin dulu. Kita klik pada bagian masking area-nya. Ini opacity-nya 50%, kemudian saya hapus sedikit biar kelihatan kayak seperti merge ya. Jadi seolah-olah benar-benar nyatu dengan gambar yang lainnya. Nah, balik lagi ke samping, kita cek juga. Oke, di sini udah oke. Alright, ini mungkin saya putar dikit, kemudian geser ke bawah. Ya. Kemudian saya akan hapus bagian sini, jangan sampai kelihatan kasar. Alright, nah segini. Oke, selanjutnya si gambar ini kita merge ya. Ketiga gambar ini kita merge, kita gabungin jadi satu. Nah, selanjutnya tugas kita adalah nyamain warna belakang foreground-nya sama background-nya. Ini kan di arah bagian foreground ini kelihatan beda ya, agak kuning, sementara yang belakang hijau banget. Nah, ini kita samain, terserah yang belakang mau ngikutin ke depan atau yang di depan ngikut ke belakang gitu loh. Jadi di sini saya akan coba ngikutin warna yang ada di belakang. Jadi yang saya ubah adalah gambar bagian depan. Warnanya aja yang diubah ya. Oke, sekarang masuk ke menu selective color dan kita clipping mask. Nah, kita cari warna yellow karena daun biasanya jatuhnya ke warna green dan yellow. Karena di sini dominannya warna kuning, jadi yang kita pilih warna kuning ya. Sekarang kita ubah warnanya. Misalkan kita tarik ke belakang, kita naikin cyan-nya, otomatis dia akan jadi hijau ya. Nah, oke. Nah, sementara kalau kita turunin seperti ini, otomatis dia akan lebih gelap ya. Oke, ini nggak perlu gelapnya nggak perlu, cukup warnanya aja dulu. Oke, warnanya aja kita samain. Untuk masalah gelap dan terangnya itu nanti yang atur adalah bagian dari brightness dan contrast setup. Oke. Nah, warnanya udah hampir sama. Udah sama ya, sisa kita gelapin aja. Oke, sekarang kita gelapin sedikit si foreground-nya ini. Kita bisa menggunakan curves, kita clipping mask juga, kemudian kita turunin sedikit.
pastikan benar-benar sama antara foreground dan background-nya ya. Ini kita naikin sedikit. Ini turun sedikit. Jadi pastiin benar-benar sama warnanya. Oke. Oke, kurang lebih segini aja. Nah, ini kelihatan masih fake ya. Jadi untuk biar kelihatan real, kita harus ngasih sedikit cahaya di bagian di depan si pohon-pohon ini ya. Jadi saya akan buat satu layer di bawah foreground di sini ya. Jadi saya buat satu layer, kemudian pilih brush, kemudian kita sampel satu warna kabutnya di sini, mungkin kabutnya di sini ya, yang kita sampel warna ini. Oke, klik, kemudian opacity-nya sekitar 20%. Sekarang kita klik bagian depan sini. Alright, kasih sedikit cahaya biar kelihatan menyatu banget ya. Oke, di sini kita klik. Kalau terlalu banyak, kalau opacity kita terlalu banyak, kita kurangin aja. Oke, nah ini udah oke. Alright. Nah, si foreground, background udah oke. Sekarang modelnya yang kita ubah. Nah, di model ini kelihatannya nggak matching warna kulitnya. Jadi, ini kita bisa ubah menggunakan selective color juga. Kita pilih warna merah ya. Ini kita ubah sedikit. Kita kasih sedikit kuning ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan merge dulu. Yang bawah juga saya akan merge, jadi digabungin aja karena sudah nggak butuh lagi setup itu. Nah, selanjutnya kita nambahin cahaya atau kita nambahin rim light dan sebagainya, kita bisa atur di sini. Nah, kita analisa dulu nih cahayanya datangnya dari mana nih. Jadi dominan dari belakang ya di sini ya. Jadi nanti kita harus nambahin sedikit cahaya di bagian si model ini. Kayak misalkan di tangannya sini. Kita harus nambahin cahaya di sini. Nah, itu caranya simple banget. Kita cukup buat satu layer di atas si model ini. Kemudian kita clipping mask. Nah, selanjutnya kita pilih brush. Oke, mungkin brushnya warna putih. Atau warna putih juga boleh, atau kita bisa langsung blending aja di sini ke soft light ya. Si layer ini kita blending ke soft light. Jadi si layer ini kita beri nama mungkin dodge and burn. Dodge and burn ya. Kita pilih brushnya warna putih, opacity-nya menyesuaikan ya. Jadi seberapa kuat cahaya yang akan buat, otomatis si opacity-nya lebih besar ya. Opacity di sini saya akan coba gunakan 100% dulu. Jadi saya akan menggambar cahaya ya. Di sini oke, saya paint aja. Nah, misalkan segini. Oke, saya akan gambar cahaya di sini. Oke. Nah, jadi hal paling penting dalam foto composite adalah cahaya dan shadow. Jangan sampai nggak matching ya, salah. Jangan sampai salah karena sudah pasti akan kelihatan sangat fake banget nantinya. Oke, langsung aja kita lanjutin membuat cahayanya. Nah, di sini kita bisa lihat sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke posisi lain ya, misalkan di bagian wajah. Misalkan di sini kita akan tambahin cahaya juga boleh. Nah, di sini udah pasti harus ada cahaya ya, karena posisi arah cahaya sekarang datangnya dari belakang sana. Ya, di sini otomatis harus ada cahaya juga. Oke, kita tambahin cahaya di sini. Oke, di sini kita tambahin cahaya sedikit. Nah, untuk rambut di sini saya coba opacity-nya agak kecil, kemudian saya akan terangin sedikit di sini. Oke.
Nah, kita pindah ke posisi lain, misalkan di tangan sebelah kanannya. Tangan sebelah kanannya kita harus tambahin cahaya juga ya. Oke, opacity saya naikin dulu. Oke, opacity kurangin lagi, kemudian bagian dalamnya. Di sini saya tambahin cahaya juga. Nah, misalkan cahayanya terlalu besar, ini cukup terlalu keras, jadi kita bisa menggunakan erase tool aja ya. Jadi opacity-nya kita turunin, kemudian kita hapus sedikit cahayanya. Jangan sampai cahaya terlalu overlight banget, jadi nggak kelihatan, nggak enak kelihatannya. Oke, kita pindah ke posisi lain. Di sini misalkan saya tambahin cahaya juga. Jadi semua bagian dalam foto ini harus benar-benar diperhatiin ya. Jangan sampai ada bagian-bagian yang nggak kena cahaya. Jadi nantinya akan kelihatan fake. Oke, ini saya tambahin cahaya. Di sini juga saya tambahin sedikit. Ini jatuhnya seperti rim light ya. Nah, teman-teman nanti di rumah mungkin akan praktekin, nggak harus konsep seperti ini. Jadi mau konsep apapun bisa, tergantung ide dari teman-teman aja. Mungkin mau pakai foto anaknya atau istrinya atau apa terserah, foto aja nanti diedit di rumah. Nah, untuk komposisi seperti ini, dan untuk modelnya ini sebenarnya nggak perlu terlalu gede banget. Kalau modelnya terlalu besar, oke, saya explain sedikit ya. Jadi benar-benar harus jangan sampai terlalu besar. Kalau terlalu besar seperti ini otomatis nggak matching sama pohonnya. Masa si modelnya tinggi banget ya. Jadi udah ngalahin hampir sama dengan tinggi si pohon ya. Jangan sampai. Oke, ini terlalu kecil juga sih. Ini boleh naik sedikit seperti ini. Nah, segini aja boleh, cukup. Oke, tadi udah saya merge ya di sini. Nah, bagian-bagian lain juga boleh ditambahin. Aduh, salah. Tadi saya hapus, saya merge ya, jadi nggak apa-apa. Ini saya buat layer baru lagi, klik mask, blending ke overlay. Overlay juga bisa ya. Jadi untuk tipe rambut biasanya saya menggunakan blending overlay. Kemudian di sini saya terangin sedikit. Nah, sini. Nah, bagian rambut bawah sini kelihatan gelap banget. Ini kita bisa naikin cahayanya. Dan rambutnya nanti akan kita manipulasi lagi ya. Oke, kita masking, kita merge. Nah, selanjutnya bagian rambut nih, teman-teman. Sekarang bagian rambut. Alright, bagian rambut. Jadi kita harus manipulasi lagi ya. Tadi potongannya itu kasar banget. Nah, kelihatan kasar banget, kelihatan kan? Nah, tuh. Nah, sekarang kita manipulasi rambutnya dengan brush ya. Jadi kita akan paint ya. Jadi sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu membuat brushnya dulu. Jadi harus kita buat dulu brushnya. Oke, sekarang saya akan coba buat layer new project. Di sini mungkin pixelnya mungkin sekitar 30 kali 30 pixel aja. Warnanya putih, kemudian create. Nah, sekarang saya akan buat brush rambut ya. Jadi ngebuat brush rambut itu simple banget, cukup menggunakan brush aja, soft round yang default ya. Jadi kita klik, di sini saya akan klik satu, klik sekali, ke opacity 100% dulu. Oke, saya buat 3 titik di sini atau 2 titik aja. Oke, saya akan coba buat 2 titik aja ya, seperti ini. Kemudian saya atur croppingnya biar kelihatan rapi, tidak terlalu gede. Nah, segini. 2 titik ini akan jadi brush ya. Jadi kita masuk ke menu edit, kemudian define brush preset. Jadi kita save brush ini jadi rambut ya, rambut 5 misalkan. Oke, sekarang kita udah punya brush yang kita buat ya. Oke,
Oke, keluarin. Sekarang kita balik ke project ini. Nah, ini brush yang kita buat tadi hasilnya seperti ini. Ya, nah ini brush yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita manipulasi rambutnya. Jadi kita buat satu layer di atas. Kemudian kita pilih brush, kemudian kita sampel satu warna yang ada di sekitar rambutnya yang akan kita copy. Ini saya sampel di sini warnanya. Kemudian opacity-nya menyesuaikan aja. Di sini saya akan gunakan 100% dulu. Kemudian saya akan paint di sini. Misalkan segini. Nah, segini ya. Oke, saya rapihin bagian rambutnya. Ini saya sampel lagi warna di sekitar sini, kemudian saya manipulasi rambutnya, saya paint aja. Nah, untuk kalau teman-teman belum punya ide atau stuck dalam mencari inspirasi, imajinasi, mungkin teman-teman bisa cek di Instagram saya, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa cek di YouTube saya, di sana ada banyak tutorial. Ini kita paint ya, jadi kita manipulasi aja rambutnya, kita buat seolah-olah ini rambut beneran. Oke, jadi opacity-nya tadi ini 100% dulu. Sampel lagi warna di sekitar sini. Oke, sample and paint, sample and paint. Oke, bisa saya bikin juga. Nah, kita bisa pindah ke area lain, misalkan di area atas ini kita sampel lagi warna yang sama, kemudian kita paint seperti ini, kita draw ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan mouse ya, teman-teman, nggak menggunakan pen tab. Untuk lebih detailnya lagi, teman-teman harus pakai pen tab, bagus ya, atau Wacom seperti itu. Alright. Oke, ini lagi kita manipulasi. Oke. Tapi yang detailnya ini bisa lebih kecil lagi brushnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita cek lagi apakah ada bagian-bagian yang kelihatan kurang rapi. Sini kita buat lagi. Kita paint lagi ya. Sorry. Gosok tadi. Kita sampel satu warna di sekitar sini. Kita paint. Oke, kita merge lagi. Kita udah beresin rambutnya. Sekarang kita nambahin sedikit cahaya ya, di bagian kakinya, bagian depan foregroundnya ya. Di sini saya akan buat satu layer, kemudian clipping mask, kemudian blending ke overlay. Jadi saya pilih brush, kemudian opacity-nya 10% aja dulu. Ini saya akan gunakan brush default soft round. Di sini saya akan nambahin sedikit cahaya.
Oke, di sini sedikit cahaya. Oke, nanti bagian foregroundnya harus kita ubah sedikit ya, biar nggak kelihatan terlalu terang banget. Nah, sekarang detail cahayanya. Detail cahaya itu penting banget. Masih sama, kita menggunakan brush juga. Opacity-nya mungkin agak naik dikit. Kemudian kita kasih terang di sini, misalkan di sini ya. Oke, opacity-nya kecilin lagi. Di sini kasih sedikit cahaya lagi. Oke, bagian depan sini kita kasih sedikit cahaya juga. Kalau Oldik sendiri bebas sih, mau gabungin 10 atau 50 foto pun nggak masalah. Yang penting kelihatan real aja. Oke, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau dipertanyakan, boleh tanya ke saya setelah editing ini selesai ya. Di sini udah kita tambahin cahaya. Bagian sini kita udah tambahin sedikit. Oke, kita lihat before afternya. Oke, sekarang bagian sini juga kita kasih sedikit cahaya. Alright. Nah, sekarang saya akan ubah dulu komposisinya. Frame-nya saya akan cropping dulu. Oke. Oke, sekarang saya akan nambahin shadow ya. Saya buat satu layer di bawah si modelnya. Atau bisa juga menggunakan foto modelnya itu sendiri ya. Oke, sekarang saya akan contoh ya cara membuat shadow. Contoh satu cara membuat shadow. Sekarang di sini saya akan peragakan beberapa cara untuk membuat shadow. Oke, sekarang kita pakai cara pertama dulu. Di sini saya akan pilih FX, kemudian drop shadow. Drop shadow, oke, distance-nya 0 aja semua. Kemudian opacity-nya naikin ke 100%. Dan oke. Nah, sekarang kita pilih bagian drop shadow di bawah sini. Kita klik kanan di sini, kemudian pilih create layer. Oke, sekarang kita udah punya shadow yang kita buat ya ini. Tapi posisinya di bawah ya. Oke, sekarang kita balik ke layer bawah shadow tadi, tekan Ctrl pada keyboard, kemudian tarik posisinya. Misalkan cahayanya dari sana nih. Sekarang kan cahaya dari arah depan belakang sana ya. Jadi otomatis si shadow-nya kita letakkan di sini aja. Ya. Nah, sekarang kita tarik sedikit ke bawah, ini kita panjangin ke depan. Ini harusnya agak lebih panjang ke depan ya. Ini mungkin warnanya hitam ya. Opacity naikin dulu jadi 100%, ini segini. Oke, misalkan segini ya. Sedikit. Oke, kemudian sedikit di bagian sini saya potong hardness-nya. Oke, hardness-nya saya kurangin, naikin. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita udah punya shadow-nya. Selanjutnya kita atur ya. Sorry, saya akan tambahin sedikit di sini. Alright. Nah, selanjutnya kita kasih blur ya. Nah, blur ini menyesuaikan seberapa kuat cahaya yang ada dari belakang. Misalnya cahayanya keras banget, otomatis ini nggak perlu kita kasih blur ya. Tapi karena ini cahayanya dikit, maksudnya cahayanya banyak tapi nggak keras ya. Oke,
Oke, sekarang ini kita kasih blur dikit. Filter, blur, Gaussian blur. Oke, mungkin blurnya di sini saya akan gunakan sekitar 7 pixel ya. Oke, 5 sampai 7. Oke, 6 dulu ya. Kita coba 6, kemudian opacity-nya kita kurangin. Opacity kita kurangin mungkin sekitar 20. Oke, 30% dulu ya. 30% dulu. Kemudian di ujungnya ini kita hapus ya. Jangan sampai kelihatan kuat banget ke ujungnya. Jadi ujungnya kita hapus dikit bagian sini. Oke, jadi makin ke ujung makin hilang ya. Karena ini tipikal cahaya yang nggak terlalu keras banget dari sana. Jadi ini kita hapus sedikit. Jadi makin ke ujung makin hilang seperti ini. Seperti ini. Oke, mungkin kita bisa naikin sedikit. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke si foreground ini. Kelihatannya warnanya masih terlalu nggak matching ya sama yang belakang. Jadi si warna yang depan ini kita kurangin dulu. Kita pilih hue saturation aja, kemudian kita klik mask, kemudian kita kurangin sedikit warnanya. Nah, biar kelihatan sama kayak di belakang. Ataukah yang di belakang bisa kita naikin saturasinya. Oke, ini kita tetap aja di sini. Kemudian yang background-nya kita naikin. Oke, ini saya coba naikin hue, kemudian naikin warna di belakang, biar kelihatan sama. Ya, kurang lebih seperti ini. Alright. Nah, di sini tadi masih ada kelihatan belang-belangnya nih, bekas-bekas selection. Jadi saya akan buat satu layer lagi, kemudian pilih brush. Oke, tekan Alt untuk sampel warnanya, kemudian opacity 30 mungkin. Di sini saya akan paint, baik. Biar kelihatan warnanya sama. Oke, sini juga. Oke, mungkin bagian depan saya akan sedikit tambahin cahaya lagi. Oke, tekan Alt, sampel warna. Ini jadi saya buat layer baru, kemudian saya sampel warna kabut di belakang sini. Opacity agak naik dikit, mungkin saya akan nambahin sedikit. Kenapa posisinya di sini? Salah ya, jadi posisinya di bawah pohon ya. Posisinya di bawah pohon. Hardness-nya 0% aja. Kemudian kita klik di sini sekali. Oke, ini bisa dikurangin sedikit, jangan terlalu banyak cahayanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang bagian modelnya harus kita terangin dikit nih. Untuk nerangin si model ini, kita buat satu layer dulu, kemudian blending ke overlay, boleh. Kemudian brush, sekarang pilih brushnya warna putih. Oke, opacity-nya saya kasih 20% dulu. Nah, sekarang saya akan terangin sedikit di atas. Oke, saya akan nambahin detail cahaya di sini. Mungkin sedikit cahaya di sini. Sorry, terlalu kuat. Alright, sekarang biar lebih dimensinya lebih dapat, jadi kita harus sedikit nambahin cahaya di bagian bawah sini nih, biar kelihatan ada dimensi di sana ya. Jadi kita buat satu layer di bawah foreground-nya. Kita brushnya tetap warna putih. Sekarang kita kasih sedikit cahaya di sini. Blendingnya ke overlay ya. Overlay, seti 20% dulu. Oke, di sini saya kasih sedikit cahaya. Oke. Kemudian kita hapus sedikit, jangan terlalu kuat. Before after.
Tergantung seberapa kuat cahaya yang datang dari sana ya. Oke. Oke, almost done. Sekarang ini udah selesai sih komposisi, mengatur brightness dan kontrasnya udah kelihatan sama. Nah, sekarang finishing ya. Untuk finishing kayak sekarang saya akan Ctrl Alt Shift A. Kemudian saya akan nambahin efek-efek ya. Di sini saya akan coba ngasih sedikit blur dulu, biar efek fantasinya itu dapat, efek fairy tale-nya itu dapat ya. Jadi kita kasih filter blur, Gaussian blur, kita kasih blur banget sampai benar-benar kelihatan kurang lebih seperti ini ya. Jadi blur banget tapi kelihatan masih ada kayak ada orang dan pohon di sana. Oke, sekarang kita masking. Kita masking, kemudian invert, Ctrl I, Command I, kemudian tekan X pada keyboard untuk balikin brushnya. Kemudian kita paint sedikit, sorry saya salah milih. Sini saya pilih brush, opacity 30. Kemudian saya akan paint sedikit area-area tertentu seperti di sini, biar kelihatan agak soft focus ya, agak blur sedikit, biar nuansa fantasinya dapat juga. Jadi seolah-olah kayak ada di alam mimpi gitu. Nah, setelah ini selesai, sekarang kita kasih sedikit vignette ya. Jadi kita kasih curves. Ini digelapin sedikit. Ini naik sedikit. Oke, selanjutnya kita pilih gradient tool dan pilih radial gradient. Kemudian kita klik dari arah sumber cahaya seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kurang gelap, ini kita gelapin aja biar kesan dramatisnya dapat ya. Jadi ke pinggir jangan flat, jangan dibuat flat ya. Jadi kasih sedikit vignette di situ. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini udah finish sih sebenarnya. Selanjutnya kita bermain tone ya. Jadi untuk tone sendiri itu bebas sih, sesuai selera teman-teman aja. Oke, sekarang saya akan kasih sedikit cahaya di sini. Ini udah langsung aja ya, langsung main dodge aja, nggak masalah sih. Nah, selanjutnya kita bermain tone aja. Nah, untuk tone sendiri itu simple banget. Teman-teman bisa menggunakan selective color seperti ini. Kemudian kita pilih warna black misalkan. Nah, saat kita milih black, otomatis yang akan berubah adalah warna shadow-nya ya. Jadi warna hitam yang akan berubah. Nah, seperti ini. Ini hanya akan berubah warna hitamnya doang. Oke, jadi ini menyesuaikan aja. Misalkan mau kasih efek sinematik, kita kasih bikin seperti film. Misalnya kita kasih sedikit blue di sini. Ya, kemudian ini tingkat kecerahan dari warna dari shadow-nya. Ya, seperti ini. Oke, kemudian netral ini akan merubah semua warna midtone biasanya. Jadi semua warna yang midtone di situ akan berubah warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada white. Nah, ini akan merubah warna highlights yang ada di foto ya. Jadi saat kita turunin seperti ini, otomatis warna highlights akan berubah. Misalnya kita turunin, dia akan lebih terang. Misalkan kita ubah di sini, si highlights-nya berubah warna ya. Misalkan kuning atau biru. Ini menyesuaikan aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman, inilah hasilnya di quick editing hari ini. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Nah, misalkan teman ada yang mau bertanya, oke, boleh silakan bertanya. Oke, saya kembalikan ke hostnya untuk mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya. Oke, silakan Mbak hostnya. Masih ada hostnya. Hai Mas Denny, wow Mas Den, mendadak aku aja yang tidak ahli dalam bidang fotografi, mendadak mencoba-coba tadi. Gimana yang mendalami coba, jadinya lebih, wah itu kayak detail banget ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi ya. Boleh dong teman-teman yang ada di
lokasi masing-masing, tepuk tangan secara virtual. Ini menarik banget Mas Den, itu jelas. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan nih, kayaknya enak banget kali ya kalau kita ada sesi menjawab pertanyaan. Tapi kita coba lihat dulu. Ini akan kita lanjutkan dengan tanya jawab atau rehat dulu? Oke, karena tadi kita sudah polling nih Mas Denny, kita sudah polling. Apakah mau dilanjutkan dengan tanya jawab atau rehat dulu? Ternyata sebegitu penasarannya ingin lebih dalam lagi, langsung kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Mas Denny ya? Boleh. Boleh ya? Oke, sahabat frekuensi, kita akan mencoba menggabungkan pertanyaan, menjawab satu demi satu dengan batas waktu yang masih ada. Dan nanti kalau misalkan memungkinkan akan ditayangkan secara live untuk langsung bertanya dengan Mas Denny. Tapi Mas, kalau tadi kan benar-benar udah dikasih detailnya, caranya, tahapnya, step by stepnya gitu kan ya. Kalau misalkan Mas Denny melihat secara keseluruhan nih, untuk IFS Fest 2021 ini, tanggapan Mas Denny bagaimana? Maksudnya event ini? Iya, event ini. Event ini menurut aku keren banget. Saya cukup mengapresiasi banget karena ini event-event yang menurut aku sangat bermanfaat banget untuk teman-teman semua di sini yang hadir di sini saat ini. Mungkin akan dengan adanya saya share seperti ini, mungkin akan mendapat experience baru dalam digital seperti ini. Justru sebenarnya di pandemi ini dengan adanya wadah seperti ini malah justru lebih terarah ya untuk. Iya, menurut aku sih kalau menggunakan misalkan online seperti ini justru belajar itu menurut aku tuh jauh lebih fokus ya ketimbang misalkan teman-teman ada yang mengikuti workshop offline misalkan. Oh ya? Kalau ini justru lebih bagus ya? Iya justru menurut aku lebih bagus, lebih fokus ya karena masing-masing di kamar sendiri, lihat, belajar. Ketimbang kita offline biasanya berisi, banyak yang bertanya ini itu akhirnya peserta biasanya pada bingung sendiri. Menurut aku kalau hal seperti ini, belajar seperti ini jauh lebih enak pada saat kita online seperti ini. Ini berasanya kayak private gitu ya, Mas ya? Benar. Setuju sih. Se-private juga kalau misalkan bertanya bisa langsung dijawab di sini. Dan jangan lupa ya kita mau kasih tahu tadi kan Mas Denny udah kasih pembelajarannya, tipsnya bagaimana, triknya bagaimana, step by stepnya seperti apa. Mohon tidak di-share karena ini bersifat pribadi untuk kita semua. Jangan di-share ke publik ya. Baiklah. Ini pertanyaannya nih Mas Den. Foto composite, tema fotonya apa? Berapa banyak foto yang boleh dikomposite menjadi satu frame? Kemudian foto composite ini artinya tidak terbatas audiknya sebebas-bebasnya kah? Itu pertanyaan pertama dulu, dijawab dulu boleh nggak Mas? Ini panjang banget tuh satu pertanyaan. Boleh sih, kalau foto composite itu sebenarnya namanya juga foto composite ya, menggabungkan beberapa foto gitu. Jadi bebas sih misalkan teman-teman punya 3 foto atau 4 foto digabungin. Nah kalau saya pribadi gini nih, kalau misalkan mau moto atau mau mengolah foto, biasanya yang saya foto itu misalkan modelnya dulu, misalnya seperti ini nih. Ini kan ada beberapa foto nih, ada 5 foto digabungin jadi satu. Nah jadi pertama saya biasanya moto si modelnya dulu, atau bisa juga teman-teman mikirin dulu idenya seperti apa. Misalnya suasananya kayak perang kayak gini, otomatis teman-teman harus siapin beberapa stok foto, misalkan foregroundnya, tanahnya di sini, kemudian langitnya, kemudian subjek lain, misalkan objek lain, misalkan nih kayak gini nih ada kincir angin, kemudian ada soldier tentaranya, kemudian si point of interestnya di sini adalah si modelnya ini, ya jadi subjek utamanya si model ini. Begini. Nah, jadi kita gabungin aja beberapa foto, nggak masalah. Mau sampai 20 foto atau berapapun nggak masalah. Oh, jadi nggak ada batasnya ya? Nggak ada batas jumlah fotonya? Nggak ada batas. Lebih ke teknikal aja sih, bagaimana cara supaya benar-benar kelihatan real. Nah, bagaimana kelihatan realnya itu saya udah explain tadi gimana caranya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lagi, bisa improvisasi lagi, dan praktis setiap hari untuk hasil yang lebih sempurna. Karena untuk digital imaging sendiri nggak bisa hanya sekedar gue mau nyoba-nyoba aja, nggak bisa. Kita harus benar-benar menekuni, benar-benar jadi addict sama Photoshop. Itu aja sih.
Iya, jadi duduk lama tak terasa. Karena udah edik sama Photoshop. Diem ya. Mau 200 foto juga dijabanin deh. Ayo, ayo. Itu Nih, betul betul. itu tadi aku nggak tahu ya pertanyaannya dari siapa ya. Semoga terjawab ya siapapun yang bertanya tentang jumlah foto composite bebasnya berapa banyak nih. Jadi tema fotonya tadi apa, Mas? Foto composite Ini tema tema foto? fotonya lebih ke fairy tale ya, fantasy art. Oh, fairy tale. Jadi Wow, itu wow, kayak wow. cerita-cerita dongeng kayak gitu. Jadi untuk Hmm, temanya, judulnya apa atau idenya seperti apa itu tergantung ide apa imajinasi teman-teman aja. Misalkan terinspirasi dari film uh, apa ya, misalkan Harry Potter atau hmm. apa deh terserah gitu aja. Nah, tapi kalau tadi menyambung pertanyaan berikutnya nih, kalau misalkan ini fantasi gitu kan ya, dan ya tadi mungkin sempat menyentil mirip kayak Harry Potter gitu, itu pohonnya nggak dikasih shadow, Mas? Ah iya harusnya ada karena tadi saya nggak perhatiin jadi ini ada bagian yang lupa tadi harusnya emang gitu. Nah itu salah satu kesalahan. Misalnya jangan sampai lupa ya. Saya ini lupa. Hmm, Nah, itu yang untung ditanyain sama teman-teman. Nah itulah hmm. pentingnya. Sebelum kita ngupload atau share fotonya ke publik, pastikan udah dianalisa dulu baik-baik. Tapi Jadi Mas, misalkan ada yang kurang. Nah kalau tapi Mas, misalkan ininya nggak ada, ini bisa diperbaiki lagi sebenarnya, simpel banget. iya sih, tapi kelihatan ya, sedetail itu mereka menyimak materinya Mas. Ya, Hebat loh. Aku salut sama kalian loh teman-teman, hebat sekali loh. Aduh. Baiklah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Robi nih. Nah, Robi nih kita akan ajak ngobrol langsung boleh ya? Ya Mas Yan ya. boleh, boleh. Oke, Robi. Oh, Robi kamu sedang mau kemana Robi? Kamu pergi. Semua bisa diselesaikan Robi. Robi lagi ada di kendaraan. Ini lagi nggak nyetir kan Rob? Enggak. Oh lagi nggak. Robi dari mana Robi? Dari Banjarmasin. Robi dari Banjarmasin. Oke Robi, kamu berkesempatan langsung ngobrol nih sama juri kita yang satu ini. Mau nanya apa? Ini Mas Denny, teknik penajaman foto sama mengurangi noise, tapi detailnya tetap terjaga. Hmm. Satu SMP saya teman akrab Ketajaman foto ya. Iya. Kalau ketajaman foto itu sebenarnya kalau kita menggunakan plugin sebenarnya bisa aja sih Mas. Cuman untuk disarankan dalam dunia fotografi Belayu itu dulur teh kita benar-benar harus punya device yang mumpuni ya, benar-benar yang nggak blur-blur banget ya saat motret, jangan sampai blur-blur banget ya. Enggaknya yang penting fokus aja gitu loh. Kalau untuk najemin sih sebenarnya itu teknik aja sih. Sebenarnya itu bisa aja dibuat gitu loh. Tapi bisa juga menggunakan fitur yang ada di Photoshop, misalnya menggunakan unsharpness seperti ada di sini, filter, dia bukan dari akpol unsharpness bisa juga. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk hal itu sebenarnya saya lebih ke ke pengambilan gambar aja sih. Yang penting sebenarnya tajam gitu loh. Dan jangan sampai ngedit dengan resolusi yang sangat rendah. Misalkan untuk kebutuhan cetak foto atau print ya itu disarankan kita ngikutin file RAW yang ada di kamera, misalkan 7000 pixel dari fotonya, otomatis nggak diragukan lagi hasilnya, pasti akan tajam ya. Dan kemudian untuk stok foto itu biasanya harus nyari resolusi yang gede, jangan nyari misalkan foto download dari Google. Kalau download biasanya tahun pertama nih bapak udah pasti akan pecah gambarnya. Itu aja sih sebenarnya. oh tadi benar kan umpat Nanyanya ketajaman foto ya Robi. Kalau aku sih ketajaman pendengaran tadi kayak nambah sambal ya. berapa ya? Oke baik, terima kasih Robi. Semoga sangat jelas ya jawabannya dari pertanyaan kamu. Banjarmasin. Berikutnya nih, Mas ada yang mau live juga. Pertanyaannya kali ini perempuan. Biar adil ya, masa laki-laki terus. Ada Desi. Sudah tersambungkah Desi? Desi Hapsari. Nama yang sangat cantik sekali nih, pasti secantik hatinya Desi.
Karena kalau cantik fisik itu relatif, semua orang cantik. Apakah sudah tersambung Desi? Desi. Oke, sambil menunggu kita ngobrol lagi, Mas. Ternyata ya pertanyaan-pertanyaannya ini memang spesifik banget. Terlihat ya antusiasme dari teman-teman semua, sahabat frekuensi. Oke, dibacain aja boleh ya, Mas ya? Boleh. Desi Hapsari katanya dalam composite foto apakah harus menggunakan gambar atau foto yang free atau boleh yang berhak cipta? Misalnya dari 5 gambar yang digunakan untuk digabung, 1 milik sendiri, 2 free, 2 berhak cipta. Apakah kayak gitu boleh gitu? Silakan. Sebenarnya kalau berhubungan dengan hak cipta itu agak serem juga sih. Kita benar-benar harus menggunakan foto yang free copyright ya. Jangan sampai kita ngupload foto terus dituntut sama yang punya foto, kan nggak asik ya. Jadi mending aku saranin kalau misalkan mau foto downloadan, teman-teman cari foto yang free copyright, benar-benar free, siapapun boleh ambil, boleh gunakan. Jangan menggunakan karya orang lain, misalkan foto yang udah matang, udah oke, kemudian kita download, kita edit gitu. Nggak boleh sama sekali, soalnya yang berhubungan dengan hak cipta jangan digunakan untuk main-main gitu. Iya Itu benar. aja sih. Apalagi zaman sekarang ya Mas ya, orang tuh lebih aware banget sama karyanya sendiri yang kalau tiba-tiba dipublikasikan. Simpel banget. Aku pribadi biasanya motret itu kadang menggunakan handphone doang. Iya. Pakai handphone doang, yang penting raw, resolusinya gede, oke langsung di Photoshop gitu asik. Apa aja ya, yang penting sendiri ya. Soalnya kalau Iya. sama-sama main-main sama hak cipta orang lain tuh panjang masalahnya. Betul banget. Ya udahlah. Yang penting mau pakai kamera apapun, yang penting hasil karya sendiri. Baiklah. Oh, ada pertanyaan yang mau live nih sekarang nih. Kalau tadi kan si siapa tadi? Desi nggak bisa. Sekarang ada Edi Moel. Bener nggak nama itu? Edi Mulia. Yap. Salah bacaku. Kepisah ya-nya kan belakangan aku sangka ya. Edi Mulia. Halo Edi. Edi dari mana Edi? Saya dari Ternate. Ternate. Aduh Mas, ini yang disambungkan secara live jauh-jauh ya. Silakan Mas Edi mau nanya apa? Ya tadi terkait ini aja sih, dalam tema foto. Jadi, cuma maksud saya lebih tepatnya nanya ke panitia sih, tema fotonya kita ini apa untuk foto composite. Jadi tema kita apa tuh, terus apakah ada batasan? Tapi kalau menurut bang ini tadi kan terserah mau berapa aja kan foto yang mau di composite. Oke, mungkin tapi dari panitia apakah ada batasan gitu? Apakah panitia memberi batasan? Dan terakhir, apakah panitia membatasi? Ini kan oldik cerita nih kan, kita bicara oldik. Jadi apa? Oldik ini kan tidak ada batasan sebenarnya. Nah, tapi dari panitia apakah memberi batasan? Itu aja. Maksudnya ini untuk lomba foto nanti ya? Untuk lomba foto Ya, benar untuk lomba foto. Kayak lomba fotonya nanti. Iya. Ini bisa dijawab selaku juri yang nanti memiliki kapasitas penilaian 90%, silakan Mas. Tapi sebenarnya kalau tentang digital imaging, oldik kayak gini ya bebas sih. Yang benar-benar yang penting menggunakan harusnya foto yang benar-benar free copyright ya, jangan menggunakan karya orang lain. Nah itu lagi Mas, masalah free copyright dan takutnya kita teman-teman caplok foto tempat lain kan. Iya. Mending kalau saya sih sendiri aja. Kalau misalkan foto free copyright itu biasanya ada di situs-situs seperti Unsplash atau Shutterstock. Nah, Shutterstock juga sekarang sebenarnya jarang ada yang free ya, biasanya berbayar semua. Kayak kalau DeviantArt sebenarnya free copyright juga, cuman kadang kita harus minta izin dulu sama si pemilik fotonya yang ada di situs tersebut. Disarankan sih kalau menurut saya, mending teman-teman itu mungkin bisa hunting di sekitar rumah atau di mana lah, mungkin bisa motoin objek-objek seperti
Misalkan ada jalan atau misalkan motoin gedung, terus nanti dia gabungin jadi satu gitu. Begitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau Ya, untuk free lebih baik copyright, begitu sih. banyak banget situs free copyright, wallpaper atau foto atau stok. Gitu. Oke, Mas Edi. terima kasih. Baik, Mas Edi. Terima kasih banget ya Mas Edi. Salam buat sahabat-sahabat yang ada di Ternate. Seru banget ya. Baik, ini ada lagi. Silakan loh kalau mau bertanya. Masih kita buka lagi. Kita masih punya waktu untuk bisa live juga kalau mau ditayangkan secara live ataupun yang Tata bacain juga boleh ya. Silakan boleh masih diutarakan. Jadi memang sejauh ini benar-benar tentang kebebasan ya Mas ya. Ya, Kebebasan berkarya ya. kebebasan berkarya. Yang penting ya nggak mengandung unsur kayak tadi itu sara atau pornografi. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi sih ya boleh-boleh aja. Ini kadang-kadang gini Mas, sebagai mungkin ya, ini mungkin ada yang mungkin sudah pernah mengikuti banyak ajang jadi udah lebih expert, ada yang benar-benar baru nih Mas. Kadang-kadang yang baru-baru ini kenapa akhirnya jadi nggak pede sama karyanya dan kadang-kadang cenderung lebih memilih ambil deh copyright atau minta izin orang lain tuh karena itu kali Mas, takut gitu. Takut hasil karya tuh biasa aja jatuhnya kan. Kalau Mas ngambil pakai handphone, tangannya udah tangan ajaib. Dapat apa? Angle-nya dapat, wah dari sini fotoin fast aja udah beda hasilnya, ya kan? Itu gimana Mas supaya kita tuh bisa pede dengan hasil jepretan kita sendiri gitu loh Mas? Sebenarnya kalau kontes foto itu ada banyak kategori sih ya. Ada kategori macam-macam lah kategorinya, ada yang portrait, ada yang landscape dan lain-lain. Nah kalau untuk kategori digital imaging biasanya kreatif fotografi. Memang kalau kontes foto yang apalagi yang bertaraf internasional itu sama sekali nggak boleh menggunakan foto free copyright sekalipun, nggak boleh. Biasanya lebih ke harus foto sendiri. Walaupun sudah minta izin Mas? Walaupun sudah minta izin, tetap sebenarnya nggak diterima. Kalau kontes yang bertaraf internasional biasanya ya, karena biasanya kalau kita pakai foto download otomatis diskualifikasi gitu. Iya benar. Karena rasanya nggak adil ya pakai foto orang lain terus tiba-tiba dia Kecuali menang mungkin gitu ya. kecuali mungkin ada kontes foto yang ya mungkin sesama grup di Facebook atau apa itu kayak gitu bebas-bebas aja. Cuman kalau yang bertaraf internasional atau resmi kayak gitu di asosiasi fotografi dunia biasanya nggak boleh sama sekali. Kita harus benar-benar menggunakan foto sendiri. Karena ini juga nggak menutup kemungkinan ya dari ajang ini perginya ke internasional, benar ya Mas ya? Bisa aja. Iya. Oke Mas. Ini ada yang mau live juga Mas, sudah tidak sabar deh. Tadi kayak minta live. Oke, kita ajak live dari Merauke nih. Halo Balmon. Halo, selamat siang teman-teman semua. Wih, Mas Balmon dapat salam dari Dedi. Waalaikumsalam. Iya, nggak nanya Dedi siapa? Enggak. Dapat salam beneran dari Dedi. Dedikasi Mas, dedikasi nah. Sebentar. Oh, sebentar. Namanya siapa ya? Kok saya nyapanya Mas Balmon? Ternyata ini dari Balmon Merauke, Balai Monitor. Namanya siapa Mas? Helmi Mbak. Siapa? Helmi. Oh iya, silakan langsung ngobrol. Ya, terima kasih. Mas Denny, salam kenal. Iya. Sedikit saja, mungkin begini, kalau dalam kontes foto, kadang beberapa teman itu sudah keder duluan kalau berbicara masalah gear. Misalnya nih, wah teman-teman yang nanya-nanya ini gearnya serem-serem. Ada pakai kamera yang high-tech, ada yang mutakhir atau segala macam. Kadang teman-teman itu yang cuma punya gear handphone, kadang jadi minder. Nah, tetapi tadi Mas Denny tuh sering sebut kalau ngambil gambar-gambar untuk composite ini, cukup pakai handphone. Nah, mungkin pada kesempatan ini, mungkin kita bisa dikasih tips-tips bagaimana cara mengambil foto, gambar dengan hasil yang maksimal, hanya cukup dengan menggunakan handphone. Apakah kita harus setting ke high res atau seperti apa? Nah, apalagi tadi saya dengar brand ambassador Huawei ya. Nah, mungkin ada trik-trik khusus atau apalah
biar menghasilkan gambar yang bagus. Maksudnya biar meramaikan nih event kompetisi foto ini, biar nggak hanya yang punya gear-gear keren yang bisa ikut. Saya kira demikian. Terima kasih atas masukannya. Selamat siang. Alright, jadi Siang. Silakan Mas. jadi sebenarnya gear itu nggak menjamin ya. Gear itu biasanya, gear kan hanya sebuah device ya, alat di mana mungkin memberikan fitur-fitur yang ya mungkin ketajaman fotonya bagus, mungkin image range-nya lebih bagus, tapi nggak berarti harus mempunyai karya yang masterpiece dari gear yang bagus pula, nggak seperti itu. Karena karya yang indah itu berasal dari mind kita sendiri, ide kreativitas kita sendiri. Jadi gear hanyalah device, ya. Jadi bukan jaminan kita akan menghasilkan sebuah masterpiece dari situ, nggak akan mungkin. Yang terpenting adalah kalau saya pribadi, karena saya tukang edit foto ya, tukang edit foto. Jadi saya itu lebih fokus ke tajamnya aja. Jadi saat saya ngambil stok foto, yang penting tajam aja, itu aja. Nah, kemudian untuk menggunakan handphone, biasanya kalau handphone sendiri saya selalu kan pasti akan selalu diedit ya. Nah, kalau untuk kebutuhan editing sendiri, kita motretnya benar-benar harus di resolusi yang gede, misalkan pakai handphone. Nah, kita nyari handphone yang punya kualitas, punya fitur RAW. Kalau ada RAW-nya, pasti high res di foto itu. Pada saat kita mengolah RAW di Photoshop, sudah pasti itu akan menghasilkan range yang agak tinggi, jadi enak diolah di Photoshop dan hasilnya akan bagus gitu. Itu aja sih sebenarnya. Gimana Mas Helmi? Kamu ada pertanyaan sambungan mungkin? Oh ya, saya sudah baca itu kodenya ya. Sip, nggak ada pertanyaan lagi kata Mas Helmi. Oke Mas Helmi, lanjutkan bekerjanya. Terima kasih banyak ya. Mas Den, boleh nggak sih latar belakangnya ganti yang lebih adem gitu cuacanya? Boleh nggak? Karena kita udah sampai di ujung acara nih. Nah, ceritanya udah malam ya. Nah, kota Jakarta ini fotonya pakai handphone juga nih. Ini pakai handphone. Wow. Handphone. Keren banget. Keren, ini pakai handphone biasa loh. Berarti semua tuh bisa sebenarnya meng-capture gambar yang simple menjadi luar biasa kayak gini ya Mas ya? Bisa. Itu tergantung ide dan kreativitas aja sih sebenarnya. Kalau device hanya alat, bukan faktor bukan penentu bahwa karya kita akan bagus gitu. Ini kalau dari gambarnya Mas Den yang sudah diedit seperti ini, hasil fotonya ya, saya tuh ngerasanya kayak Batman atau Spiderman gitu yang di atas gedung lagi ngeliatin kondisinya aman gak nih gitu. Mas Den, oke, terima kasih banyak nih karena keterbatasan waktu. Saya yakin dari tadi itu banyak pertanyaan yang tidak terjawab ya karena kita sudah nggak ada waktu lagi. Tapi mungkin boleh nggak sih kasih petuah terakhir nih sebelum nanti kita menuju ke hari-hari besar berikutnya, apa yang harus disiapkan dan penyemangat dari Mas Den sendiri? Oke, jadi buat teman-teman, terutama yang besok mau ikutan lomba foto ya, pastikan kalau menurut aku idenya itu nomor satu, kemudian kerapihannya yang diutamakan, ya, benar-benar dianalisa dulu sebelum mengupload fotonya, ngirim fotonya, dianalisa dulu apakah semuanya udah oke, matching, apakah warnanya udah nggak ada yang salah, terus nanti diupload gitu loh. Dan untuk penyemangat buat teman-teman sebenarnya untuk BI sendiri kita benar-benar harus jadi edik ya, benar-benar harus menekuni Photoshop kalau pengen hasil yang lebih sempurna. Karena kalau hanya sekedar banyak aja itu saya rasa kurang ya, susah ya. Karena saya sendiri udah dulu di dunia DI ini udah lebih dari mungkin 15 tahun dan saya udah pernah ngikutin banyak banget kompetisi foto yang ada di asosiasi fotografi di dunia sampai benar-benar sampai sekarang saya pernah dinobatkan sebagai 5 digital artist terbaik di dunia. Pernah juga jadi fotografer black and white terbaik di dunia. Semua itu saya dapetin dari hasil
benar-benar kerja keras, benar-benar fokus belajar sampai yang benar-benar edik sama Photoshop. Itu aja sih sebenarnya. Setuju, itu harus diikuti ya. Yang pasti harus mencintai dulu deh apa yang sedang dilakukannya ya. Wah, Iya. sekali lagi terima kasih banyak Mas Den. Good luck untuk menjadi jurinya, karena saya yakin menjadi juri itu adalah tugas yang paling berat karena harus menilai yang terbaik dari yang terbaik ya Mas. Ya, siap. Sama. Iya. Sehat selalu Mas, sampai jumpa nanti di hari-hari H berikutnya. Stay healthy Ya, Mas Den. Tetap semangat teman-teman semua. Tetap semangat, semangat pagi, 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 pagi.